Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hanya ada 3 kata, seperti suara Tuhan yang jatuh dari langit. Dan lebih cepat dari suara, adalah pedang. Set. Energi pedang ini keluar dari udara tipis, dengan mudah menembus langit, dan menebas wanita berseragam. Pada saat ini, wanita berseragam dengan rasa krisis yang kuat, tidak ragu untuk mundur. Boom! Hampir bersamaan, terdengar ledakan keras, dan sesosok muncul seolah-olah mengobrak-abrik ruang, berdiri di depan Jingxing. Set! Semua orang terkejut dan menoleh. Guru, guru? Jingxing membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Sebelumnya, dia siap bertarung sampai mati. Saya tidak pernah berpikir bahwa, dalam sekejap, situasinya terbalik. Monster tua Su. Si pelahap tua juga tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Di matanya, meskipun penampilan Su Xuanjun telah berubah, aura dan sikapnya yang arogan dan menghina masih sama seperti sebelumnya. Terima kasih, pelahap tua. Su Yi berkata dengan lembut, selanjutnya, sembuhkan saja lukamu di satu sisi. Berbicara, dia menoleh ke arah Jingxing dan berkata, pergi dan berkonsentrasilah untuk selamat dari bencana. Pada saat ini, Jingxing tampaknya akhirnya yakin bahwa ini bukan mimpi, wajahnya penuh kejutan dan kegembiraan, dan 1000 kata memenuhi hatinya. Tetapi pada akhirnya dia menahan diri dan mengangguk, murid patuh. Si tua yang serakah juga jelas-jelas bersemangat, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, yah, aku hanya punya satu permintaan. Bunuh mereka semua. Pada akhirnya, kebencian itu meledak, tak terselubung. Ini alam. Su Yi sedikit mengangguk. Dengan mendengus, pria berjubah bangau di kejauhan tertawa, seorang karakter di tahap akhir dari Rana Xuanyu berani berbicara seperti ini. Ini adalah lelucon besar di dunia. Kelima kaisar semua tertawa. Ketika wanita berseragam berpikir bahwa dia telah ditakuti oleh karakter di tahap akhir alam misterius barusan, ada ekspresi mencela diri sendiri di wajahnya, dan berkata, sebelumnya, bawahan itu membuat tuan muda itu tertawa. Pria berjubah bangau melambaikan tangannya dengan murah hati, hati-hati berlayar di kapal selama 10.000 tahun, bagaimana Anda bisa menertawakannya? Berbicara, matanya seperti cahaya keemasan, bersinar terang, dia memandang Su Yi dari kejauhan, dan berkata, saya dapat melihat bahwa mereka semua menganggap Anda sebagai penyelamat, yang cukup untuk membuktikan bahwa Taoisme Anda jauh dari itu. Sangat sederhana di permukaan, jadi izinkan saya memberi Anda kesempatan. Dia menunjuk ke 5 kaisar di kejauhan, dan berkata dengan santai, selama kamu dapat mendukung mereka selama setengah seperempat jam tanpa mati, aku berjanji untuk memberimu 3 cara untuk hidup. Tentu saja, premisnya adalah Anda harus menyerah kepada saya. Setengah seperempat jam? Di antara 5 kaisar, seorang pria parubaya dengan jubah piton tampaknya berpikir bahwa dia diremehkan, dan berkata dengan membunuh tuan muda, dalam waktu setengah seperempat jam, saya akan mengambil ini. Orang turun. Suara itu masih bergema, orang ini yang memimpin. Boom! Dia melambaikan tombak hitam, menyebabkan langit dipenuhi cahaya dan bayangan abu-abu, membunuh langit dengan aura mengerikan, dan langsung membunuh Su Yi. Kekuatan tidak terbatas. 4 kaisar lainnya semua memiliki pemahaman diam-diam, dan mereka segera dikirim dan bekerja sama, masing-masing menawarkan harta untuk mengelilingi Su Yi untuk mencegahnya melarikan diri. Su Yi tidak akan kabur. Situasi Jingxing yang menyedihkan dan serangga tua yang rakus telah lama membuat hatinya melonjak dengan niat membunuh. Terutama, jika dia tidak tiba tepat waktu, mereka berdua mungkin akan mati di sini. Lalat capung mengguncang pohon. Su Yi mendengus dingin dan menjentikkan jarinya. Klik. Tombak hitam yang ditusuk oleh jubah piton parubaya pertama terkoyak. Puing-puing berhamburan, dan ki pedang melayang di udara. Puff. Alis pria parubaya berjubah piton juga tertusuk, dan lubang berdarah muncul, dan kepalanya meledak dan tubuhnya meledak. Pada akhirnya, daging dan darah yang hancur dari jubah mang setengah baya berubah menjadi abu. Dan dalam kehampaan, hanya bekas pedang lurus yang muncul, menyebar hingga jarak yang sangat jauh. Hah!
Pupil pria itu berkontraksi. Ada masalah. Wajah cantik wanita berseragam itu sedikit berubah. Dan keempat raja yang mengepung garis depan telah banyak mengubah wajah mereka, dan sudah terlambat untuk mengubah gerakan mereka. Satu demi satu, mereka mengertakkan gigi dan menunjukkan kekuatan mereka tanpa syarat. Boom! Semua jenis harta meraung, meledak dengan kekuatan dahsyat, dan kecemerlangan ilahi menyapu udara, berubah menjadi semburan kehancuran dan ledakan yang luar biasa ke arah Sui saja. Ekspresi Sui acuh tak acuh, tidak sedih atau bahagia, tangan kanannya menjulur dan menekan ke udara. Boom! Seperti para dewa yang mengangkat gunung suci kuno dan menghancurkannya ke dunia. Dunia ini tiba-tiba runtuh, dan ada banyak retakan mengejutkan. Harta karun hancur berkeping-keping. Metode rahasia meledak seperti gelembung, runtuh dan menghilang. Dan keempat kaisar yang bergegas, tubuh mereka retak, daging dan roh mereka hancur, dan mereka menghilang di antara dunia yang runtuh. Angkat tangan Anda dan tekan. Dunia terbalik, dan empat kaisar tersebar. Pada saat itu, penonton terdiam, dan mereka semua kaget. Ini. Cacing tua yang rakus tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Setelah monster tua Su berjalan dalam reinkarnasi, dia sangat tirani. Sebelumnya, dia juga memperhatikan bahwa kultivasi Sui hanya di tingkat Rana Xuanyu. Pada awalnya, dia mengira bahwa Sui datang dengan semacam senjata ampuh kali ini, yang cukup untuk memadamkan gangguan tersebut. Siapa yang mengira bahwa tidak ada pembunuh besar sama sekali, hanya meremehkan, mereka akan membantai 5 kaisar dari kedalaman langit berbintang. Mudah seperti membunuh semut? Dengan guru di sini, semuanya stabil. Pada saat ini, Jingxing benar-benar lega, seperti murid Dongtian Taixuan lainnya, dia memiliki keyakinan mutlak pada guru dan tidak terlalu terkejut. Tanpa memikirkannya, sosok Jingxing naik ke udara untuk menghadapi malapetaka Xuanhe terhadapnya. Cloud Glaze, bisa lihat detail orang ini? Pria berjubah itu tampak murung dan bimbang, tidak lagi tenang dan angkuh. Tunggu. Pria berjubah bangau melambaikan tangannya, lalu memandang Sui, dan berkata, Yang Mulia membunuh 5 bawahan saya, yang seharusnya mengimbangi banyak kemarahan, tetapi saya khawatir bahwa Yang Mulia masih belum jelas tentang kami. Untuk menghindari kebencian yang belum terselesaikan, apakah Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk mengobrol? Saya tidak tahu, masih ada kemungkinan senyum di antara kita. Dia tampaknya tidak peduli dengan kematian 5 kaisar. Wanita berseragam sangat terkejut. Saya tidak menyangka Tuan Muda, yang selalu mendominasi dan kuat, akan mengambil inisiatif untuk menyerah saat ini. Di kejauhan, Sui berjalan mendekat, dengan ekspresi tak tergoyahkan, dan berkata dengan santai, senyum dan ketakutan, Tidak, siapapun yang datang hari ini, dia harus mati. Pria berjubah bangau itu mengerutkan kening. Dentang. Wanita berseragam mengeluarkan tombak perunggu di belakangnya, dan auranya tiba-tiba menjadi menakutkan. Tuan Muda, nanti, bawahan akan mengambil kepala orang ini. Suara wanita berseragam masih bergema, dan sosok itu keluar seperti kilat. Boom! Gunung dan sungai di dekatnya bergoyang keras, dan hari sudah gelap di Vientiane. Set! Itu seperti busur cian yang menyilaukan menembus langit. Dan karakter seperti itu tidak cukup untuk Sui. Melihat bahwa dia tidak menghindar atau menghindar, dia mengulurkan tangan kanannya, dan telapak tangan dan jarinya menghancurkan energi pembunuh di langit, dan segera mengumpulkan 5 jarinya dan langsung meraih perunggu lawan tombak pendek. Waktu membeku. Tombak perunggu tidak bisa lagi maju. Wajah cantik wanita berseragam tiba-tiba berubah. Pupil matanya melebar, dia tidak pernah menyangka bahwa serangan kekuatan penuhnya seperti petir akan diblokir seperti ini. Klik. Tombak perunggu tiba-tiba meraung dan hancur berkeping-keping. Begitu sosok wanita berseragam hendak mundur, sebuah tangan besar meraihnya dari langit dan membawanya langsung ke leher. Aktif. Wanita berseragam. Tapi saat dia bertabrakan dengan tangan besar Sui, goncangan itu menyebabkan tulang pergelangan tangannya patah dan lengannya meledak. Selanjutnya, lehernya menegang, dia dicengkeram dengan kuat, dan dia diangkat seperti ayam, dan seluruh tubuhnya ditekan dengan keras dan dipenjara dalam sekejap. Di kejauhan,
Pria berjubah bangau itu tertegun, matanya tumpul, dan sepertinya sulit untuk menerima semua ini. Si pelahap tua juga tersedot. Dalam pertempuran sebelumnya, dia secara pribadi bertarung melawan wanita berseragam, tetapi menemukan bahwa dengan Taoismenya pada tingkat kesempurnaan agung dari alam kaisar, dia sama sekali bukan tandingan. Tapi sekarang, di depan Su Xuanjun, wanita ini rentan. Tidak ada bedanya dengan kalkun. Sialan! Wanita berseragam itu sangat terkejut sehingga jiwanya hampir keluar. Wajahnya memucat, siapa orang ini? Bagaimana mungkin ada karakter yang begitu menakutkan di alam bintang Xuan Huang ini? Pop! Tamparan keras menghantam wajah wanita berseragam itu. Dia gemetaran, bintang emas muncul di depan matanya, dan pipinya merah dan bengkak. Rasa malu yang kuat membuncah di hatinya, rambutnya acak-acakan dan mendesis, apakah kamu tahu siapa kami? Pop! Su Yi menamparnya lagi, menyebabkan tulang pipinya runtuh dan dagingnya menjadi kabur. Melihat ini, si pelahap tua berteriak. Sebelumnya, dia telah ditampar oleh wanita ini dan mengalami rasa malu yang tak terkatakan. Sekarang dia melihat Su Yi membalas dan membantunya melampiaskan amarahnya, bagaimana dia bisa merasa begitu bahagia? Berhenti! Di kejauhan, pria berjubah bangau itu berteriak, pipinya membiru, dan dia berkata dengan tajam, beri kamu kesempatan, lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu seluruhnya. Klik. Su Yi langsung mematahkan leher wanita berseragam itu. Kamu. Mata manusia berjubah bangau itu bulat dan bulat. Dia belum pernah melihat karakter yang begitu kuat dan tidak bermoral sejak dia berlatih, dan dia tidak menaruh ancaman di matanya sama sekali. Segera, dia berbalik dan lari. Jangan ragu lagi. Boom! Pria berjubah bangau itu sepertinya tahu bahwa dia akan dikutuk. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk meraung dengan marah, tunggu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sungguh. Su Yi memandang dari kejauhan ke arah Jing Xing yang sudah mulai mengatasi malapetaka di bawah langit, dan berkata dengan santai, beri kamu kesempatan, sebelum muridku berhasil mengatasi malapetaka, kamu bisa menelepon seseorang. Berapa banyak yang akan saya bunuh? Dijamin akan membiarkanmu mati. Yagawa ketakutan, dan jiwanya gemetar. Apakah ini reruntuhan yang disebut tanah lama pasar bintang? Jika tidak, mengapa pria mesum seperti itu dilahirkan? Alam misterius. Dapatkah Anda membalikkan keberadaan tingkat kesempurnaan Agung Xuan Hejing dengan satu pedang? Ini berada di kedalaman langit berbintang. Pada saat ini, ketika dia melihat Su Yi berbalik dan datang, Yanagawa membuat bunyi gedebuk, berlutut di sana dan berkata dengan suara gemetar, saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Suara-suara itu semua menangis, dan mereka tampak seperti runtuh. Penampilan pengecut itu membuat cemoohan serakah lama untuk sementara waktu. Anda dapat terus menelepon orang. Su Yi Dao. Jangan berani, jangan pernah berani. Yanagawa gemetar dan memohon, selama Yang Mulia tidak membunuhku, kau bisa mengambilku sebagai sandera dan pergi ke Sekte Abadi Taiyi dengan imbalan harta yang kau inginkan. Ngomong-ngomong, ayahku adalah Sekte Abadi Taiyi. Penatua Agung, dia pasti akan menghabiskan semua kekayaannya untuk memenuhi permintaanmu. Cacing tua yang serakah itu cemberut, luar biasa dan tak tahu malu. Jika aku jadi ayahmu, aku akan memukulmu sampai mati. Su Yi sudah terbiasa. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melihat barang antik tua yang kokoh dalam menghadapi kematian, rela mengorbankan semua yang dia miliki, hanya untuk bertahan hidup. Dia juga pernah melihatnya sebelumnya, rendah hati sebagai manusia fana, tak kenal takut hidup dan mati, mengarahkan pisau ke kecepatan. Dalam analisis terakhir, semakin lama Anda hidup, semakin takut mati. Bagi para tokoh senior itu, mereka sudah lama memandang rendah kehormatan dan aib. Su Yi berkata, apakah ada orang lain selain kamu sekarang? Yagawa tinggal sebentar, dan ekspresinya berubah drastis. Sebelum dia sempat menjawab, Su Yi mengangkat tangannya untuk mengambil yang lain dan berkata, bawa aku untuk menemukan mereka. Li Chuan sepertinya disambar petir, tetapi ketika dia bertemu dengan mata Su Yi yang acuh tak acuh, seluruh tubuhnya gelisah, dan dia sangat tidak berdaya. Monster Su, apakah kamu sedikit agresif?
Si pelahap tua mau tak mau bertanya. Jika Anda tidak menyelesaikannya, cepat atau lambat mereka akan mendatangi Anda. Suyi berbalik dan menyapu, bantu aku menonton Jingxing, dalam waktu setengah jam, dia akan berhasil mengatasi bencana. Suara itu masih bergema, dan sosoknya telah menghilang. Desah tua yang serakah. Bertemu dengan reinkarnasi Su Xuanjun kali ini, menyaksikan kekuatan mengerikan yang dikendalikan oleh pihak lain, juga membawa sentuhan yang bagus ke pelahap lama, dan sulit untuk tenang. Di langit berbintang, bagian dari area meteorit itu dalam. Dengan lebih banyak usaha, dalam waktu setengah seperempat jam, altar ini akan berhasil digarap. Yun Xiaosheng memberitahuku. Di daerah terdekat, 16 pria kuat dari Taiyi Daomen tidak berani mengendur, dan pergi keluar untuk berkorban ke altar Dao. Tiba-tiba terdengar suara langit di kejauhan. Kurang dari setengah jam, Penatua Huo dan Penatua Li kembali secepat ini? Yun Xiao terkejut. Segera, dia menyadari ada yang tidak beres dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saya melihat pelangi ilahi menembus kehampaan dan menyapu. Perhatikan baik-baik, itu adalah seorang pria muda berjubah, dan di tangannya, dia memegang jiwa Yanagawa. Yun Xiaosheng tenggelam dalam hatinya dan menyadari ada sesuatu yang salah. Ini. 16 penguasa yang mengolah altar Tao juga diperingatkan, dan mereka semua menghentikan gerakan mereka dan memandang Suyi. Suasana langsung diredam. Suyi tampak tenang, matanya menyapu Yun Xiaosheng dan yang lainnya, dan kemudian melihat pusaran waktu dan ruang yang tergantung di tempat tinggi. Dia terkejut. Elder Yun, aku juga dipaksa. Yanagawa tergagap dan panik. Yun Xiaosheng mengerutkan kening dan berkata, mereka, semuanya mati. Yagawa buru-buru mengangguk seperti ayam. Tiba-tiba ada embusan udara dingin di arena. Semua orang berubah. Yang mulia, apakah Anda berencana untuk mengusir semua orang dari Taiyi Daomen saya? Mata Yun Xiaosheng berkilat, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dalam waktu sesingkat itu, Huo Sandu dan Li Miaoyun dengan mudah diselesaikan, dan tampaknya pihak lain masih tidak terluka, yang terlalu menakutkan. Itu juga membuat Yun Xiaosheng menyadari bahwa pemuda yang tampaknya hanya berada pada level misterius ini kemungkinan besar adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Bagus. Suyi sedikit mengangguk. Wajah Yun Xiaosheng menjadi sangat jelek. Orang lain yang hadir juga terlihat marah. Pada saat ini, pemandangan tak terduga terjadi, dan Liu Chuan mau tidak mau mengingatkan, Penatua Yun, jangan membuat ancaman. Yun Xiaosheng, semuanya. Li Chuan berkata dengan cemas, sebelumnya, Penatua Huo dan yang lainnya ditebas dan dibunuh di tempat oleh tuan ini karena mengatakan beberapa hal yang tidak sopan. Kehilangan nyawamu. Setelah jeda, dia tersentak, menurut pendapat saya, jika memungkinkan, saya harap semua orang akan menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Dengan cara ini, mungkin hidup bisa ditukar. Begitu kata-kata ini keluar, ada keributan di lapangan. Semua orang tidak percaya, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Suyi mau tak mau terkejut, anak ini, berubah terlalu cepat kan? Yun Xiaosheng berteriak dengan marah, Li Chuan, jangan lupa bahwa kita adalah orang-orang dari Sekte Taiyi Dao, bagaimana kita bisa melakukan ini pada diri kita sendiri? Jika Penatua melihat penampilan Anda yang mengancam jiwa, itu adalah tidak mungkin membunuh kerabat tanpa kebenaran. Dia jelas kesal. Yanagawa sangat tidak berdaya, dia mempermalukan dirinya sendiri, dan bahkan membujuk mereka untuk menyerah, dia benar-benar brengsek. Ditegur seperti ini, Yanagawa mau tidak mau merasa dirugikan dan sedikit kesal, dan berkata, saya bahkan tidak ingin wajah dan martabat, mengapa? Saya tidak ingin Anda kehilangan hidup, kalian jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi dan mati sendiri. Melihat Yanagawa masih berani membantah, Yun Xiao sangat marah hingga matanya pecah, dia pasti sangat marah, dan dia tidak sabar untuk menamparkan bajingan kurus ini sampai mati. Jika ini menyebar, seluruh sekte Taiyi Dao harus menjadi bahan tertawaan. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, apa yang dia ingatkan itu benar, tetapi itu tidak benar, karena aku di sini,
tidak mungkin memberimu kesempatan lagi untuk menyerah dan mengakui kekalahan. Dalam satu kalimat, suasana di arena tiba-tiba menjadi sunyi dan tertekan. Sungguh, lelaki tua itu sangat ingin melihat dan melihat. Yun Xiao sangat marah. Su Yi mendengus, dan telapak tangannya kosong. Rasanya seperti hujan pedang yang terguling. Puff, engah, engah. Di lapangan, kabut darah satu demi satu meledak. Jeritan melengking terdengar satu demi satu, dan di samping itu, suara harta karun yang pecah bergema secara intensif. Kenapa repot? Kenapa repot? Yagawa bergumam, seluruh tubuhnya gemetar, panik. Apakah menurut Anda orang lain akan sebodoh Anda? Su Yi berbisik. Li Chuan menggelengkan kepalanya, kehilangan jiwanya. Ayahku sering mengatakan kepadaku bahwa orang yang mengetahui urusan saat ini adalah pria yang tampan. Jika dia melihat melalui kehormatan dan aib, dia tidak akan terbebani oleh kehormatan dan aib. Selama dia bisa bertahan, semuanya bisa ditinggalkan. Su Yi mengangkat alisnya sedikit. Pada saat ini, Yun Xiaoseng tiba-tiba mengorbankan jimat, dan lidahnya meledak menjadi guntur. Tolong juga Tuan Lingzun untuk membantu saya membunuh musuh. Setiap kata seperti ledakan guntur. Jimat menyala, meledak menjadi hujan cahaya tanpa akhir. Pusaran waktu dan ruang yang tertahan dalam kehampaan berputar tajam pada saat ini. Segera, sosok terang dan ilusi muncul dari pusaran ruang dan waktu. Boom! Langit berbintang bergolak hebat, dan sabuk meteorit di dekatnya hancur. Pemaksaan yang menakutkan menyebar. Ini. Mata Yagawa melebar. Saya melihat sosok yang cerah dan ilusi itu berangsur-angsur mengeras, berubah menjadi seorang gadis cantik dengan pakaian neon. Yang mencolok adalah tanda bulat keemasan muncul di antara alisnya yang mulus, dan tanda itu seperti simbol misterius, ulat sutra emas menelan ekornya. Tuan Lingzun? Yagawa tercengang dan kehilangan suaranya. Bukankah kamu mengatakan bahwa terowongan ruang waktu ini hanya memungkinkan yang kuat di bawah kerajaan untuk melewatinya? Terowongan ruang waktu ini awalnya dibuka oleh Lord Lingzun, bagaimana itu bisa mencegah Lord Lingzun datang ke dunia ini? Yun Xiao mendengus. Ketika dia berbicara, dia menyesuaikan pakaiannya dan membungkuk memberi hormat. Tetua Sekte Luar Yun Xiaoseng, selamat datang Tuan Lingzun. Dia tampak serius, dengan kekaguman di alisnya, dan semacam kegembiraan ketika dia menemukan seorang pendukung. Anda ingin saya bantu dengan siapa? Begitu dia muncul, matanya tertarik pada sosok Koko Su Yi di kejauhan, dan wajahnya yang halus dan indah menunjukkan kesurupan. Ini dia. Yun Xiao tiba-tiba berbalik, mengangkat jarinya dan menunjuk Su Yi, ekspresinya penuh kesedihan dan kebencian. Pembantaian ini merajalela dan brutal. Saya mengirim sekelompok pemain bagus untuk dibantai, itu keterlaluan. Saya juga meminta Lord Lingzun untuk mengambil tindakan, musnahkan binatang buas ini. Kata-katanya nyaring dan penuh kebencian. Sayangnya saya tidak dapat membantu Anda. Gadis dengan pakaian warna-warni menggelengkan kepalanya sedikit. Yun Xiao tertegun beberapa saat, hampir berpikir bahwa telinganya salah dengar, dan tanpa sadar berkata, kenapa, mengapa? Yanagawa juga tercengang, ya, kenapa? Ketika dia berbicara, dia tersenyum dan melambai, rekan Taois, sungguh suatu kebetulan, kami benar-benar bertemu di sini. Kegembiraan di matanya benar-benar tidak tersamarkan. Seperti saat teman lama bertemu kembali. Ketika dia melihat pemandangan ini, Yun Xiaoseng seperti disambar 5 petir, tangan dan kakinya dingin, dan jiwanya gelisah. Adapun Yanagawa, matanya kosong, dan dia benar-benar terpana. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.